Kenaikan harga beras juga terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Salah satunya di pasar tradisional Kosambi yang mengalami kenaikan hingga 14%. Rata-rata harga beras naik sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Kenaikan harga beras di pasar tradisional Kosambi, kota Bandung sudah terjadi sejak 1 bulan lalu. Pedagang menduga salah satu penyebab naiknya harga beras adalah akibat musim kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen. Itu 1.000 sampai 1.500. 1.000 sampai 1.500. Kalau di total dari awal gitu. Maksudnya nggak sekaligus gitu, bertahap. Ini sejak kapan harga beras naik? Bulan kemarin kayaknya mah. Enggak, tiap beli naik gitu. Cuma bertahap, nggak langsung sekaligus 1.000 gitu, enggak. Kapan harga beras bisa stabil dan bagaimana pasokan dan distribusi beras bantuan Bulog? Kita temui rekan Cindy di lapangan di Semarang, Jawa Tengah dan Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Cindy terlebih dahulu di Semarang. Cindy, jadi bagaimana pantauan harga beras di sana? Apakah masih mengalami kenaikan? Ya, selamat siang Glenis dan juga saudara. Betul sekali, hingga saat ini pantauan kami di Pasar Bulu, tempat saya melaporkan saat ini, Pasar Bulu Kota Semarang, bahwa memang harga beras di sini masih naik. Kalau biasanya itu harga beras ini ada di angka Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogramnya untuk beras medium. Sekarang di Pasar Bulu ini harganya Rp14.000 hingga Rp14.500 per kilogramnya. Jadi kalau bisa di total ini kenaikannya sekitar Rp2.000 hingga Rp2.500 per kilogramnya. Namun kenaikan ini, Glenis dan juga saudara, memang sudah dirasakan oleh para pedagang di Pasar Bulu Kota Semarang ini sejak 3 bulan yang lalu. Harga beras ini naik, memang tidak langsung drastis, naik sebesar Rp2.000 hingga Rp2.500 per kilogram, tapi bertahap, Glenis. Dan catatannya hingga saat ini tanggal 15 September 2023 adalah rekor harga beras tertinggi di Pasar Bulu Kota Semarang. Jadi selama tadi saya berbincang dengan salah satu pedagang bahwa selama ia berjualan puluhan tahun di sini, harga Rp14.000 hingga Rp14.500 untuk beras medium ini adalah harga yang paling tinggi. Sedangkan untuk beras premium itu naik di harga Rp14.500 hingga Rp15.500 per kilogramnya. Begitu. Sedangkan untuk harga beras bantuan atau beras Bulog ini juga naik, tapi ada di angka yang lebih murah dibanding beras premium dan juga medium, yaitu di angka Rp11.000 per kilogramnya. Tadi para pedagang juga mengeluhkan bahwa kenaikan harga ini berimbas pada sepinya pembeli di Pasar Bulu Kota Semarang ini, karena kalau bisa saya gambarkan sebenarnya pembeli di Pasar Bulu ini relatif lebih sedikit dibanding dengan pasar tradisional di Kota Semarang, pasar tradisional lainnya di Kota Semarang. Saat harga beras di sini semakin tinggi, maka pembeli juga semakin sedikit, Glenis dan juga saudara. Bahkan salah satu pedagang tadi mengaku hampir tidak ada pembeli yang membeli beras di warungnya. Pembeli baru akan membeli beras ketika memang ada stok beras dari Bulog, yaitu dengan harga Rp11.000 per kilogramnya. Kalau dari sisi pembeli, tadi saya sempat berbincang juga mengeluhkan harga ini naik karena tidak sebanding dengan harga jualnya. Karena kalau mereka adalah pedagang olahan makanan dari beras ini, mereka tidak menaikkan harga dagangannya, tapi hanya mengurangi porsi beras ketika memasak. Begitu, Glenis. Ya, warga masih menunggu ada pasokan terkait beras Bulog. Kapan biasanya beras Bulog ini bisa didistribusikan atau terjamin di Pasar Bulu tempat Anda melaporkan? Ya, kalau terkait dengan alur distribusi untuk jaminan pasokan beras di Pasar Bulu Kota Semarang ini, memang dari pihak Bulog sendiri ini secara rutin setiap 2 minggu sekali ini mendatangi Pasar Bulu untuk mendistribusikan beras bantuan Bulog tersebut yang tadi saya sebutkan di angka Rp11.000 per kilogramnya. Saat ini juga di belakang saya ini para petugas dari Bulog sedang mempersiapkan untuk pendistribusian beras di tanggal 15 September ini. Kalau
dari catatan para pedagang memang sudah sekitar 3 sampai 4 kali pihak Bulog ini memberikan distribusi beras bantuan Bulog kepada para pedagang, yang ini memang sedikit memudahkan para pedagang untuk menggait pembeli lagi, karena kalau hanya mengharapkan pembeli beras medium dan juga premium ini tidak ada begitu, Gladys. Jadi para pembeli lebih condong untuk membeli beras Bulog. Sedangkan kalau dari sisi pedagang juga tadi sempat mengeluhkan, walaupun Bulog sudah rutin untuk 2 minggu sekali memasok beras distribusi beras Bulog di Pasar Bulu, namun waktunya ini yang tidak tentu, kadang bisa pagi, kadang bisa sore, sehingga para pedagang ini mengeluhkan ketika didistribusikan terlalu sore, mereka sudah menutup warungnya sehingga mereka tidak kebagian beras Bulog tersebut, sehingga mereka berharap kepada Bulog untuk bisa mensosialisasikan kapan waktu pastinya akan mendistribusikan beras tersebut di Pasar Bulu Kota Semarang. Selain itu, Pemkot Semarang juga memberikan bantuan beras cadangan kepada masyarakat penerima manfaat. Ini disalurkan di berbagai kelurahan. Catatannya di Kota Semarang sendiri ada lebih dari 52.000 penerima manfaat untuk beras Bulog tersebut, Glenis. Ya, harga beras di Semarang, Jawa Tengah masih mahal dan warga berharap ada distribusi beras Bulog. Dari Semarang kita pantau ke Bandung, Jawa Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di sana. Ninda, selain harga beras yang menjadi sorotan, apakah juga harga sembako mengalami kenaikan di Bandung? Ya, selamat siang Glenis dan juga saudara, betul sekali. Ini terkait fenomena kenaikan harga beras di pasar tradisional Kosambi Kota Bandung sempat menjadi sorotan bagi para penjual beras maupun para pembeli sebagai peminat beras itu sendiri. Namun untuk terkait fenomena kenaikan harga ini rupanya memang tidak semua kebutuhan pangan atau pokok terjadi atau mengalami kenaikan. Seperti halnya sembako, yakni daging ayam, minyak goreng, telur ayam saat ini di pasar Kosambi Kota Bandung sedang mengalami harga yang normal atau harga tetap. Seperti halnya harga daging ayam saat ini per kilonya ini menginjak sekitar 38.000 per kilogram. Kemudian juga untuk minyak goreng itu sendiri masih harga tetap, yakni sekitar 16.000 per kilogram. Namun ini ada yang menarik, yakni harga telur ayam malah di sini mengalami penurunan harga yang awal mulanya sekitar Rp30.000 per kilogramnya, saat ini turun menjadi sekitar Rp27.000 per kilogramnya. Dan terkait kenaikan harga ini memang tidak hanya beras saja. Jika kita melihat harga sayuran misalnya, tadi kami sempat mewawancara bahwasannya harga sayuran pun sempat naik, seperti wortel yang asalnya Rp10.000 sekarang menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Kemudian juga harga kentang yakni yang awal mulanya Rp20.000 per kilogram saat ini menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Demikian informasi seputar sembako. Baik, Ninda, tadi pantauan Anda harga beras mengalami kenaikan. Bagaimana dengan stoknya untuk wilayah Bandung, Jawa Barat? Ya, betul sekali Glenis dan juga saudara, terkait fenomena kenaikan harga beras saat ini memang terjadi juga di pasar tradisional Kosambi Kota Bandung. Saat ini untuk harga beras ini sudah mengalami kenaikan sekitar 14%. Untuk beras medium yang mana ini jenis beras yang banyak diminati oleh masyarakat luas, ini awal mulanya sekitar Rp10.500, saat ini naik menjadi sekitar Rp12.000 per kilogramnya. Kemudian juga untuk beras jenis premium ini naik menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Untuk kenaikan harga beras ini memang sudah naik sejak sekitar 1 bulan yang lalu, karena memang pedagang juga menduga faktor dari kenaikan harga beras ini dikarenakan adanya gagal panen dari petani itu sendiri, sehingga minimnya volume atau jumlah hasil beras yang dipanenkan. Kemudian untuk terkait stok itu sendiri, Glenis dan juga saudara, stok beras di pasar tradisional Kosambi Kota Bandung saat ini sebetulnya cukup terbatas. Bahkan para penjual beras juga mengaku bahwasanya stok saat ini hanya cukup hingga untuk 1 bulan ke depan. Dan hal inilah yang menjadi
penyesalan bagi masyarakat sekitar terkait kenaikan harga beras, yang mana beras ini merupakan bahan pokok pangan atau utama bagi mereka, yang mana juga mereka saat ini menjadi beralih ke beras medium. Demikian informasi yang kami dapatkan, Glenis. Terima kasih Ninda Destiani langsung dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Cindy di lapangan dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.